Pertunjukan teatrikal Iblis Gedung Teater Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis 22 Mei tahun 2025. Bagian kedua. Siapapun tahu nama engkau, Hajar, seorang istri yang cantik dan juga ditinggalkan oleh suaminya, Ibrahim yang tidak pernah kunjung datang. Dasar anaknya sopan. Gimana anakku Hajar? Kamu punya kelihatan anak aku. Jadi kau sendiri dan sekarang. Kalian iblis. Hajar, kau kenal kami rupanya. Kami memang iblis. Kami datang jauh dari kerajaan membawa kabar baik. Kabar bahwa Sarah sudah punya anak. Apa saja perasaanmu? Jadi kau sudah tahu bahwa Sarah sudah melahirkan anak laki-laki yang cantik. Kau saja maksud kalian. Ini kalian pergi dari sini. Barangkali aku harus memilih dari sini aja. Bukan ada kau. Kalian kirain rumah siapa? Rumah kalian. Begitu kasar kau sama seorang tamu saja. Ih, kalianlah tamu yang kasar. Kalian tamu tidak diundang. Mending kalian pergi dari sini atau kau yang keluar dari sini saja. Orang yang kau tunggu-tunggu sekarang sudah ada di depan. Lihat kan? Motornya sembarangan di kemarin. Hah, kau melihat? Berisik. Kau kan percaya saja barangkali memang kau sudah dalam menghadap Ibrahim dalam keadaan lagi. Sok tahu kalian. Hajar, lihatlah itu. Dia bisa memperburuk bagi kamu. Percayalah, suatu kali iblis juga bisa berkata benar. Dengar, orang memberinya salam. Mereka berteriak-teriak kesenangan. Lihatlah itu. Ibrahim tersenyum memandang kembali. Awas kalian pergi sebelum suamiku datang. Kau, kenapa kau meragukan kedatangan suamimu itu? Kau jangan khawatir, kami semua akan pergi sebelum Ibrahim datang. Aku tidak akan memberitahunya bahwa engkau telah berbuat serong dengan laki-laki lain. Dasar iblis jelek. Orang gembira menyambut Ibrahim. Ibrahim pun tersenyum-senyum. Tapi dalam hatinya sendiri, dia sedang berperang dengan persoalan yang besar. Hatinya seperti sebuah timbangan. Tapi, itu salah Ibrahim sendiri. Siapa suruh ia mencari muka kepada Tuhannya? Dulu waktu ia masih di Kanaan, ia suka berlebih-lebihan memotong kambing dan unta. Kemudian kambing dan unta dia punya. Lalu ada orang menegurnya, "Hai Ibrahim, kenapa kau begitu bermegah-megah dalam memotong korban?"
Ismail lewat perut Hajar sampai berumur 7 tahun hingga sekarang ini. Dia diperintahkan Tuhan untuk menyembelih darah dagingnya sendiri dengan tangannya sendiri. Sebenarnya Ibrahim itu bukan hanya yang kejam, Tuhanlah yang aneh. Dan Tuhan memang selamanya aneh. Dulu Tuhan menciptakan Adam sebagai diri manusia. Semua malaikat heran, nenek moyang iblis bagian paling heran. Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang hanya akan berkembang dalam rasanya di bumi? Apa Tuhan bilang? Kalian semua tolol. Kalian semua hanya tahu apa yang pernah kuajarkan saja pada kalian. Selebihnya, kalian tidak tahu apa-apa. Baiklah, katakanlah aku ini goblok. Tetapi kenapa justru Ibrahim ingin menumpahkan darah anaknya sendiri dengan tangannya sendiri? Inilah iblis. Aku memang telah diusir oleh Tuhan dari taman surga. Diberi perintah penting untuk membawa ke bumi. Turunlah ke bumi iblis dan godalah hati manusia. Kocoklah hati mereka. Hanya orang yang beriman dan berbuat kebaikan saja yang tidak bisa menggoda. Memang aku takut sekali kepada orang beriman dan saleh. Tapi selamanya akan kucoba dan sekarang kucoba hati Ibrahim. Ibrahim datang. Kalian cepat bersiaplah. Iblis akan datang. Nonton! Sambut aja iblis bareng-bareng yuk! Satu, dua, tiga! Silakan duduk semuanya. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Kenapa Tuhan? Si Ibrahim, ia akan kembali ke rumah istri keduanya. Tahu nggak namanya siapa? Siapa? Si Hajar, anaknya Pak Cecep. Tapi ia menyembunyikan sebuah rahasia yang besar. Rahasia apa itu Tuhan? Manusia dablek itu telah dijatuhi hukuman oleh Tuhannya. Ia harus membunuh anaknya sendiri. Ibrahim telah dijatuhi hukuman oleh Tuhannya. Dan kalian membiarkan ia tetap teguh. Kalian coba tanamkan rasa takut namun ia tetap melangkah. Kalian bisikan keraguan namun ia tetap percaya. Apakah kalian ingin melihatnya berhasil? Enggak lah. Sini, Ibrahim benar-benar gila kalau sampai nyembelih anaknya. Sini. Tapi Ibrahim juga manusia yang taat pada Tuhannya. Jadi pasti dia akan melakukan itu semua. Tetap saja Tuhan, kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, apa buat yang tercinta kalau pernah diuji, ya kan? Iya. Mana ini? Kalian semua nih, mending pada pergi dah ke rumah si Ibrahim. Ngapain? Tanamkan ketimbangan dalam dirinya. Bisikan padanya. Ini nih, baik. Paham nggak? Gabut banget dengan gua ya. Udah. Pokoknya bisikan padanya. Apakah ini benar-benar perintah dari Tuhan? Apakah ia tidak sedang ditipu? Mungkin kan bisa jadi. Ini cuma mimpi belaka. Pokoknya buat ia mempertanyakan segalanya. Jawab. Kalau gua ngomong tuh dijawab dapat. Oh, dijawab. Baik Tuhan, aku akan memastikan tentang segala keraguan pada Ibrahim itu. Dan aku akan mendatangi Hajar dan memberitahunya bahwa
sebuah rahasia yang besar dari lo. Aku juga akan membuat Hajar melakukan perkataan selanjutnya. Anjay! Anjay! Ya, benar. Kalian datanglah lagi ke rumah Hajar. Pokoknya buat dia mencurigai suaminya. Ibrahim harus membayar atas sikap sombongnya itu. Dan aku akan membuat Hajar merasa rendah di depan Ibrahim. Karena kan dia dulunya bersuara. D-U-B-U-D-A-D-A, Bunda. Lagi pula, Ibrahim itu terlalu mencintai dan sama Sarah. Iya. Tapi, si Hajar itu juga lagi tak aneh Ibrahim. Jadi yang aneh ini, kalau ada aja dia. Kalau aku akan buat mereka bertengkar. Tuan tenang saja, kami pastikan rencana ini akan berhasil. Betul nggak sih teman-teman? Ya, benar. Kalian lakukanlah semua pekerjaan itu. Bodohlah hati mereka. Buatlah keraguan di hati mereka terhadap perintah Tuhan. Aku tak ingin melihat kekalahan lagi. Siap semuanya? Pasukin, maju, jalan. Mari kita bekerja. Bodoh hati mereka. Jadikanlah mereka. Bangun diri gerakan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga aku di rumah. Aja, langsung mau makan langsung minum. Taruh saja di situ. Ambilkan aku air dulu. Panasnya cuaca hari ini. Aja. Gimana Ismail? Dia baru saja pergi bermain sama Husin. Husin? Iya, katanya. Kita duduk kakak, orang pada nonton di belakang. Husin? Oh, sudah tak ingat lagi. Siapa Husin? Kan jam berapa? Ngapain sih ini? 8. Anak Arab. Iya, katanya Rina habis beranak kembar. Aneh juga, Mama tidak pernah beranak, tidak punya anak. Kembar pula. Itu sama saja dengan manusia Hajar. Manusia juga lama tak beranak dan tiba-tiba punya anak. Kenapa kamu ketawa, Mas? Ada yang lucu. Hajar saja. Aku punya kabar baik untukmu. Tapi tentu kamu terkejut dengan kita. Kamu turunin perempuan itu. Mau sedih. Kalau begitu, cobalah tebak apa yang sedang aku pikirkan. Tak tahulah aku, kan anak tadi padaku. Tidak. Aku sudah lama tahu kamu punya perasaan yang tajam. Kamu betul sudah tahu itu. Memang, semua perempuan rasanya tajam. Tapi aku tidak bisa menebak cerita apa yang kamu bawa itu. Coba tebak saja. Mungkin salah barangkali. Benar katamu. Kamu betul sudah tahu itu. Tahu kan? Kalau Sarah punya anak kan? Dari mana kamu tahu? Ya tentu dari perasaanku lah. Dari sikapku juga. Kamu saja
Ishak. Ya, Ishak. Tampan sekali rupanya. Barangkali lebih tampan dari Ismail. Ambilkan aku air lagi. Kalau dia sudah pulang di kemari, ambil saja sendiri. Hajar, keluarlah. Masa suamimu datang dari jauh, kamu tinggalkan begitu saja. Aku ini kangen sekali padamu. Kamu tahu apa yang sedang aku pikirkan? Bagaimana aku bisa tahu tentang pikiran orang? Kemarilah Hajar, mendekatlah kemari. Aku bawa oleh-oleh untukmu. Oleh-oleh yang belum pernah aku beli sebelumnya. Oleh-oleh paling mahal yang pernah aku beli. Lihat ini Hajar, pakailah. Pakailah. Aku ingin kamu menjadi temanku kembali. Kamu tak ingin mengatakan sesuatu padaku? Baju ini bagus sekali. Ya, pakailah. Pakailah. Ismail, anakku. Ibrahim! Ibrahim! Kau merasa ngeri, Ibrahim? Kenapa tak kau ceritakan pada istrimu? Maksudmu mencuri Ismail. Tapi, barangkali kau diam saja. Aku tahu, memang ternyata kau ini penakut. Penakut! 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 Apa yang sedang berjalan di pikiranmu, Mas? Kok masuk? Katakan padaku, Mas. Kamu sudah merasa pasti kamu sedang diganggu oleh suatu pikiran, kan? Katakan padaku, Mas. Aku ini istrimu. Aku ini istrimu yang sebenarnya. Sudah sepatutnya kamu harus cerita kepadaku. Kamu cuma mudah lagi, Mas. Hajar, jangan kamu lagi begitu. Kamu sangat salah. Jadi sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan, Mas? Katakan padaku. Percayalah, aku tidak punya rasa iri terhadap Sarah sekalipun ia melahirkan anak lagi. Justru aku senang jika ia bisa memberikan keturunan padamu. Dingin banget dah. Janganlah kamu susah Masa? Kenapa dingin? Masa? Cintamu pada Sarah bukan sama besar dengan cintamu padaku. Engkau adalah si antara kau dan aku. Minum. Nanti di depan. Nona ke kafe. Oh Hajar, Tadi. tak bisa mengatakan ini kepadamu. Yang tadi Mm-mm. Dengan perasaanmu. nyebrang lah. Bagaimana aku bisa Gak enak gak sendiri? mau. Katakan padaku. Barangkali aku bisa meringankan penderitaanmu. Selamanya aku selalu memenuhi keinginanmu Hajar. Tapi kali ini aku tidak bisa. Kamu tahu itu. Baiklah, kalau kau sekarang tak percaya padaku, Perkataanmu masih lagi itu Hajar. habis. Sekarang mulai. Aku percaya padamu Hajar.
masih ragu pada diriku sendiri. Kamu mengerti? Soifah, kamu diam saja dulu. Aku ambilkan air untukmu. Mereka iblis, Mas. Kau pasti kenal siapa aku. Berapa kali kalian datang menyewakan kemarin? Apa perlunya ia lapor padaku? Karena kau suaminya. Kau sendiri menyembunyikan rahasia pada istrimu. Kenapa tak kau ceritakan pada Hajar tentang maksudmu datang kemari? Yang dari rumahnya. Ah, kamu tak bertanya pada kau. Betul, kau memang istri Ibrahim. Tapi, apa yang kau ketahui tentang dia? Itu bukan urusan kalian. Bukan urusanku. Ibrahim sekarang menjadi urusanku, Hajar. Semua orang adalah urusanku. Ini tuh rumahnya, dan aku ini istrinya. Hajar, diamlah. Aku sudah kenal makhluk ini. Tentu kau sudah tahu siapa kita. Kita sering bertemu, bukan, Ibrahim? Apa mereka sering datang kemarin, Hajar? Baru tadi pagi. Jangan khawatir, Ibrahim. Kami baru datang tadi pagi. Dari atas, mendahului kau. Jadi kalian sengaja kemarin untuk menemuiku. Itulah kira-kira. Sekarang kalian sudah berhadapan dengan orang yang kalian cari. Apa maksud kalian sekarang? Apa maksud kalian sekarang? Aku hanya bilang kau takut kau menjawab. Usir dia, Mas. Usir mereka. Hajar, aku sudah tahu maksud kalian sekarang. Ya, tentu. Kau sudah tahu apa maksudku. Tapi kau masih saja bertanya. Ayo, ceritakanlah yang sebenarnya. Apa maksudmu datang kemari? Ceritakanlah. Apa yang perlu kamu ceritakan padaku, Mas? Nah, sekarang kau bertanya-tanya saja. Memang kau tak tahu apa-apa tentang Ibrahim. Percayalah, Hajar. Tidak ada yang harus diceritakan padamu. Apa katamu? Sekarang mau takut Ibrahim? Istrimu pun harus tahu perkara yang besar itu. Percayalah, Hajar. Tapi Mas, aku memang merasa kamu sudah menyembunyikan sesuatu padaku. Apa itu? Katakanlah, katakanlah. Ya, katakanlah, katakanlah. Tentu ada apa yang tidak bisa dibicarakan, bukan Mas? Kamu sendiri yang bilang. Ayo ceritakan semuanya padaku. Aku ini istrimu. Aku ini istrimu, Mas. Hajar, kamu telah terkena racun iblis, Hajar. Kamu lebih percaya iblis daripada suamimu. Mas, tapi aku merasa kamu memang sedang menyembunyikan sesuatu padaku. Hajar, mana kau percaya kepada Tuhan? Kebaikan apa yang kamu terima dari iblis, Hajar? Apa kamu belum mengenal iblis? Selamanya kamu dikenal sebagai istri patuh kepadaku dan Tuhan. Kamu telah buat aku heran. Seolah-olah kamu telah berubah, Hajar. Sekarang kalian puas dengan pekerjaan kalian. Sekarang kalian puas telah terjadi begini. Baru setelah puas, Ibrahim. Istrimu sudah tahu. Kalau tahu, rahasiakan sesuatu padanya. Ini yang menimbagiku. Sekarang, aku ingin tahu apa yang akan terjadi nanti. Mas, maafkan aku, Mas. Aku tidak bermaksud melukai perasaanmu. Aku tidak berubah seperti apa yang kamu pikirkan, Mas. Maafkan aku. Hajar,
Tidak ada yang harus dimakan Hajar. Kau sendiri yang harus bertobat pada Tuhan. Hah, kalau Ibrahim tak mau memaafkan kau, aku yang akan memaafkanmu Hajar. Kau telah membantu pekerjaanku dengan bagus sekali. Hei, pekerjaanmu? Aku tak mau lagi dengan perkataanmu. Iblis, kalian memang banyak tipu muslihat. Kalian lihat sendiri, Hajar itu kelas muda yang kalian tangkap. Siap mas, siap mereka. Bagus, bagus Hajar. Berikan pedang itu padanya. Ayo mas, ambil pedang ini. Kenapa kamu ragu-ragu? Lihat Hajar, bagaimana besar tangannya. Dia takkan berani menggunakan pedang itu padaku. Dia takut karena di dalam pedang itulah rahasia disembunyikannya darimu. Iblis, kalian berpuas-puas juga jika ini belum membunuhmu. Kau akan menggunakan pedang itu juga untuk membunuh kami. Kau akan sampai hati Ibrahim. Tentu kau bisa. Coba, kau bayangkan saja. Aku ini Ismail. Bayangkan, aku ini anakku. Anakku yang kau minta dan kemarin. Waktu istrimu masih mantul. Ismail yang sekarang berumur 7 tahun. Umur yang baru manis-manisnya. Ismail yang cantik dan jernih. Bayangkan, aku ini dia. Hebat kan? Hebat kan? Ibu Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Ismail. Ayah, Ismail. Bagaimana kalian bersama ayah dengan Ismail? Baik, ayah. Baik sekali. Kamu sudah besar sekarang, Ismail. Dulu waktu ayah tinggalkan masih sangat kecil sekali. Sekarang kamu sudah besar, Ismail. Ismail, kenapa tidak kamu tanyakan kepada ayahmu? Bagaimana keadaan ayah di perjalanan? Oh tidak ya, bagaimana keadaan di perjalanan? Baik sekali. Baik sekali, Ismail. Bagaimana dengan Ibu Sarah? Ismail, aku mau tanya tentang Ibu Sarah. Dia baik-baik saja. Aku tidak kabar bagus tentang Ibu Sarah. Dia sekarang mempunyai anak. Anak? Maksud saya, Ibu Sarah melahirkan anak? Iya, melahirkan anak.
Iya, dia akan kuajak sama Asia besok. Beliau udah pakaian sesuai. Mau kemana emangnya? Mau pesta? Tidak, aku ingin mengunjungi kenalan saudaraku. Mungkin juga dia mau ajak mendaki gunung. Siapa? Ismail. Ingat, kan dia masih sakit. Jangan kamu aja berjalan jauh. Lagi pula apa perlunya ke gunung? Aku bilang mau pesta. Tamasya. Sama Asia. Dia mau tamasya. Ngapain ke gunung? Kan baru istimewa barangkali. Ya, katakanlah itu istimewa. Apanya istimewa? Sebelum aku kemari, aku bertemu dengan kenalanku. Dia ingin sekali bertemu dengan Ismail. Ke gunung. Iya, Aneh orang itu. orang itu ingin sekali bertemu dengan Ismail. Sungguh-sungguh besar supaya aku mengajaknya ke sana. Masa ke gunung? Memang di sana rumahnya. Ibu, lihat, aku sudah bersih, tangan, kaki, rambut juga sudah. Mana sekarang oleh-olehnya? Mintalah sama ayahmu. Marilah Ismail. Marilah. Tunggu dulu ayah. Ismail mau teka apa yang ayah tunggu-tunggu? Baik. Baiklah. Ayo Ismail, ke bawah. Biasanya kamu pada yang menerka. Pasti ayah bawa terongkak untukku. Bukan terompa. Ayo terka lagi. Tentu kopinya. Bukan kopi ya. Salah mulu. Ayo terka lagi. Bukan terongkak dan kopi lalu apa ya? Ayo coba Ismail. Sudah, kau pejamkan saja matamu. Ulurkan tanganmu. Nanti ayahmu akan memberikan oleh sama sekarang. Kau boleh menjawab lagi. Ya, tunjukkan matamu Ismail. Ayo dalam diri. Celana, baju baru. Ibu lihatlah, ini cocok sekali dengan Ismail. Ayah, terima kasih ayah, terima kasih. Ismail, besok kamu pakai baju itu untuk pergi ke tamasya bersama ayah. Betul gak cerita sama saya? Tidak. Besok kita pergi ke Masa Ismail. Besok kita akan mengunjungi kenalanku. Siapa ya? Sahabatku. Bangunlah pagi-pagi dan pakailah baju itu. Iya ya, ibu besok bisa lihat tamasya. Yeay, tamasya, tamasya.